Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat menikmati berkat dan kasih Tuhan yang dilimpahkan di dalam hidup kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan kita merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami menyatukan hati dan pikiran kami, dan kami bersama-sama akan belajar dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya pertolongan Roh Kudus yang memberikan hikmat dan memberikan kekuatan kepada kami untuk memahami dan untuk melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan yang kami bangun setiap hari, biarlah kehidupan yang semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi ini saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian sabda Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam melakukan suatu pekerjaan atau melakukan apapun, ketika mengalami suatu keraguan-raguan, adalah suatu dilema yang tidak mudah bagi orang yang mengalaminya. Karena ketika melakukan sesuatu masih di dalam suatu keraguan-raguan, maka yang dikerjakan itu tidak akan pernah maksimal. Maka yang akan dikerjakan itu tidak akan dapat dikerjakan sepenuhnya. Karena apa? Karena masih mengalami suatu kebimbangan dan suatu keraguan. Sehingga Rasul Yakobus juga mengungkapkan, orang yang mendua hati ataupun yang bimbang, maka di sana dikatakan bahwa di dalam berdoa pun mereka juga tidak akan mendapatkan suatu jawaban. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat belajar dari apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis di sini. Tentunya merupakan suatu dilema yang tidak mudah yang ia hadapi pada saat itu. Dari satu sisi ia menyadari bahwa ia
menyadari bahwa dirinya adalah suatu utusan Tuhan. Ia menyadari bahwa ia datang ke dunia untuk mempersiapkan umat supaya dapat menyambut Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah itu, dan umat yang dipersiapkan itu dapat mengenal Tuhannya dengan benar. Suatu kesadaran yang ia sadari pada saat itu akan panggilan dirinya. Namun dari sisi yang lain, Yohanes Pembaptis juga mengalami suatu dilema berkaitan dengan janji Allah yang dinyatakan kepadanya. Dari satu sisi, ia sudah mengerjakan bagiannya, tetapi dari sisi yang lain, ia masih belum memiliki suatu kepastian bahwa yang dijanjikan Allah itu sudah ada di tengah-tengah dunia ini atau masih jauh ke depan sana. Sehingga ketika ia dimasukkan di dalam penjara, ia ingin memastikan suatu dilema yang ia alami. Ia mengutus 2 orang muridnya menanyakan kepastian itu kepada Yesus Kristus. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa terjadi suatu keraguan di dalam diri Yohanes? Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari satu sisi Yohanes juga mendengar bahwa Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia pada saat itu, ia menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Ia juga mengadakan suatu mukjizat-mukjizat yang besar. Namun dari satu sisi yang lain, Yohanes memahami bahwa Yesus Sang Mesias yang dijanjikan Allah itu adalah suatu penyelamat bagi dunia. Saya yakin konsep yang dimiliki oleh Yohanes, suatu penyelamat, adalah dipahami sebagai suatu penyelamat pergerakan yang besar untuk membebaskan suatu bangsa. Kemungkinan juga penyelamat yang dipahami oleh Yohanes Pembaptis adalah seorang penyelamat seperti Daud, seperti Musa, yang memimpin suatu pergerakan yang sangat besar untuk membawa bangsa untuk mengalami suatu pembebasan yang besar. Karena bangsa Israel pada saat itu juga mengalami suatu kondisi yang belum terbebas dari penindasan bangsa Romawi. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, suatu konsep yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis dan hampir sama dengan konsep secara umum yang dimiliki oleh orang-orang Israel berkaitan dengan penantian mereka akan pembebas yang menolong mereka. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika ia melihat suatu tanda-tanda dan kekuatan ilahi yang dimunculkan melalui Yesus Kristus, mereka belum terpuaskan karena harapan mereka bukan hanya penyelamatan satu orang ataupun secara personal. Nah, dari satu sisi Yesus Kristus menyembuhkan orang-orang buta, orang-orang tuli, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati satu persatu yang datang kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di dalam benak Yohanes mengatakan, mungkinkah ini, mosok seperti ini? Ia hanya mengerjakan secara personal bagi pemulihan setiap orang yang datang kepadanya, sedangkan yang dinantikan orang-orang Israel saat itu adalah suatu pembebasan secara menyeluruh. Mereka terbebas dari ikatan belenggu penindasan dari orang-orang
Romawi saat itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat melihat bahwa cara bekerja Allah itu tidak semata-mata sama dengan apa yang ada di dalam konsep manusia. Nah, namun dari sini kita dapat melihat suatu kesabaran Allah untuk mengerjakan rancangannya yang notabene hanya memulihkan secara personal yang datang kepada Yesus pada saat itu. Namun justru di sini kuasa Allah sungguh sempurna. Kuasa Allah yang tidak sejalan dengan pemahaman orang-orang secara umum, tetapi suatu kuasa yang pasti memberikan harapan baru bagi orang yang tetap teguh, percaya, dan berharap kepada Sang Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah pada saat itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-23, Yesus menegaskan atas keraguan-raguan Yohanes yang mengutus utusannya pada saat itu. Di sana dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan yang menolak aku. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karya penyelamatan Allah memang tidak semerta-merta sama dengan harapan manusia secara umum. Tetapi bagi orang-orang yang mau datang kepada Allah dengan iman, dengan kesungguhan, dengan doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ia akan mengalami kuasa Allah itu secara nyata. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah melalui kisah ini kita terus memperbaharui konsep kita di dalam mengikut Tuhan. Bahwa beriman kepada Tuhan itu merupakan suatu iman yang harus dibangun secara pribadi lepas pribadi. Iman harus dipastikan bahwa ia dapat menundukkan diri secara utuh di dalam otoritas ilahi. Kuasa Allah yang begitu sempurna dapat dialami bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah ini, marilah kita semakin terus bertekun untuk datang kepada Tuhan. Mari kita terus memupuk iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dilema, di tengah-tengah pergulatan hidup, di tengah-tengah ketika kita dalam kesusahan yang besar, ketika kita seolah-olah tidak ada pertolongan, tetapi justru keteguhan iman kita di dalam Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan di balik ketidaktahuan kita akan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi orang yang tetap percaya dan terus percaya kepada Tuhan, mereka adalah berbahagia. Berbahagia bukan semata-mata ketika kita mendapatkan suatu jawaban doa seperti yang kita mau, tetapi berbahagia adalah ketika dalam keadaan situasi apapun kita tidak pernah kehilangan iman dan percaya kita kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita yang hidup itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita setiap hari, biarlah kita sedang menghadapi apapun persoalan yang kita alami, biarpun di tengah-tengah pergulatan yang sulit untuk kita pahami,
Namun marilah kita terus mempercayai Dia, berharap kepada Dia, dan tunduk kepada Dia. Serahkanlah segala perkara kita di dalam Dia, sebab hanya Dia yang menjamin hidup kita secara penuh. Kiranya Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menguatkan kita, dan Tuhan yang memelihara iman kita secara penuh. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat sabda-Mu yang kudus, sabda yang sudah kami renungkan dan kami dengarkan di pagi ini. Kiranya pertolongan kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan pengertian kepada kami, agar di dalam situasi apapun, di tengah-tengah pergumulan yang kami alami setiap hari, biarlah iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus semakin bertumbuh dan semakin kuat. Karena dengan iman itulah kami dapat melihat kuasa Allah yang sempurna. Karena dengan iman itulah kami dapat melihat kebaikan dan tidak pernah kehilangan harapan kami akan karya Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.